Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yusna Indarsih SPMS selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Analisis Data Agribisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Penanganan Resiko dalam Produksi Industri Tahu di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur oleh saya sendiri, Lia Paramesti dengan NIM D1A11941. Langsung saja, Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang. Industri pengolahan pangan merupakan industri yang bergerak dalam pengolahan hasil pertanian. Baik nabati maupun hewani dapat diolah menjadi produk pangan olahan yang dapat dibuat dan dikembangkan dari sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya produk lokal, maka jumlah dan jenis produk pangan menjadi semakin banyak jumlahnya. Nah, kedelai merupakan salah satu komoditi pertanian yang banyak dikonsumsi oleh aneka industri pangan dan rumah tangga di Indonesia. Di Indonesia, kedelai telah banyak diolah menjadi aneka produk makanan bernilai tinggi, salah satunya adalah produk olahan kedelai menjadi tahu. Tetapi, masalah yang sering terjadi adalah resiko dalam produksi pada industri tahu, sehingga berdampak pada turunnya penjualan. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi penanganan resiko. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana resiko dalam produksi industri tahu di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Yang kedua, bagaimana strategi penanganan risiko dalam produksi industri tahu di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Nah, tujuan dan kegunaan. Tujuan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui risiko dalam produksi industri tahu di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Yang kedua, untuk mengetahui strategi penanganan risiko dalam produksi industri tahu di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Nah, kegunaannya ada tiga. Yang pertama bagi masyarakat, yang kedua bagi pemerintah, dan yang ketiga bagi penelitian lanjutan. Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1 Deskripsi Teori. Yang pertama risiko, kedua manajemen risiko, yang ketiga tahu, yang keempat industri, dan yang kelima failure mode efek analisis. 2.2 Penelitian terdahulu. Yang pertama penelitian oleh Ratih Ardiasari, Rahmi Yuniarti, Debrina Puspita A tahun 2017. Yang kedua penelitian oleh Jansen Theophilus, Teddy Yogasara, Clara Teresia, Johanna Reni Octavia tahun 2020. Yang ketiga penelitian oleh Suryani Nurfadila, Kustopo Budi Raharjo, Wilojeng Rosali tahun 2020. Dan yang keempat penelitian oleh Ellen Failengo tahun 2021. Dan yang kelima penelitian oleh Arsyad Sumantika, Adi Joko Guritno, Nafis Kuryati tahun 2021. Nah, kerangka pikir yang 2.3 kerangka pikir penelitian. Risiko berpengaruh terhadap proses produksi sehingga produksi menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu diperlukan adanya analisis risiko dalam produksi industri tahu dengan menggunakan analisis data dengan metode failure mode and effect analysis. Setelah diketahui risiko yang terjadi, selanjutnya adalah mencari strategi penanganan risiko dalam produksi industri tahu. Yang bab 3, metode penelitian. 3.1, lokasi dan waktu penelitian.
Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dimulai pada bulan November 2022 sampai Januari 2023. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi, karena di lokasi ini terdapat industri pembuatan tahu yang maju, tetapi seringkali kualitas produksinya menurun. 3.2 Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua proses produksi pada industri tahu, dan sampel yang akan diambil dalam penelitian ini berdasarkan teknik pengambilan sampel total sampling. Alasan penggunaannya karena semua proses yang berhubungan dengan analisis risiko pada industri tahu meliputi semua proses produksi. 3.3 Jenis dan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung pada objek penelitian dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik penelitian. Observasi langsung dilakukan di industri tahu Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dan wawancara strategi penanganan risiko dilakukan dengan pemilik usaha sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terjadi serta sumber penyebab risiko. 3.4 Prosedur atau teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Yang kedua, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab menggunakan kuesioner pada responden. Yang ketiga, kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 3.5 Variabel penelitian. Jadi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah risiko pada proses produksi industri tahu. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah data dari failure mode and effect analysis dan data dari alur proses produksi industri tahu. 3.6 Konsep atau definisi operasional. Yang pertama, identifikasi risiko adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui risiko yang ada pada proses produksi industri tahu. Yang kedua, analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari risiko pada proses produksi industri tahu. Yang ketiga, strategi penanganan risiko adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi risiko yang dialami industri tahu. 3.7 Analisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA untuk mengetahui potensi kegagalan proses produksi dan menentukan prioritas penanganan risiko. Jadi metode Failure Mode and Effect ini adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk potensi kegagalan, menentukan dampaknya terhadap produksi, dan mengidentifikasi tindakan untuk mengurangi kegagalan yang terjadi. Sekian yang bisa saya presentasikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.